Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas tentang perbankan rasional. Kenapa kita membahas tentang perbankan rasional? Karena offshore banking itu termasuk ke dalam salah satu bentuk dari perbankan atau salah satu bentuk dari bank internasional. Kemudian masuk ke dalam pembahasan, di sini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama adalah definisi dari perbankan rasional, kemudian jasa perbankan rasional dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki relasi. Contohnya ketika ada perusahaan A yang memiliki relasi dengan perusahaan B yang ada di luar negeri, maka dia disebut sebagai perusahaan transnasional. Kemudian yang ketiga, jenis perbankan internasional. Kemudian yang keempat, ciri utama dari bank internasional itu seperti apa. Kemudian Euro currency, Eurobanks, dan Euro credits ini biasa digunakan ketika kita berbicara tentang bank internasional. Kemudian ada akronim SWIFT. SWIFT itu adalah salah satu jasa yang digunakan oleh bank internasional untuk berkomunikasi dalam kaitannya ketika akan melakukan transfer dana dari dalam negeri ke luar negeri, maka akan menggunakan SWIFT. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang keuntungan perbankan internasional di pasar modal. Submateri yang pertama, definisi dari perbankan internasional. Ini kalau adik-adik mahasiswa bisa baca, sini yang berbahasa Inggrisnya, an arrangement of financial service by a residential bank of one country to the resident of another country. Jadi yang disebut sebagai perbankan rasional itu adalah sebuah pengaturan ataupun kesepakatan ataupun kerjasama untuk melakukan transaksi jasa keuangan yang dilakukan oleh bank di suatu negara dengan bank yang ada di negara lain. Jadi misalkan Bank BNI Syariah yang ada di dalam negeri, yang ada di Indonesia, melakukan kerjasama dengan salah satu bank yang ada di luar negeri. Contohnya ketika melakukan kerjasama dengan bank yang ada di Australia, ataupun di Jepang, ataupun Malaysia, maka disitulah Bank BNI Syariah disebut sebagai salah satu bank internasional karena dia melakukan kerjasama ataupun hubungan dengan bank yang ada di luar negeri. Tentunya bank yang ada di luar negeri, bank korespondensi Bank BNI Syariah tersebut, itu juga disebut sebagai bank internasional karena dia telah melakukan kerjasama ataupun telah melakukan kesepakatan kerjasama untuk melakukan transfer dana, misalkan salah satu jasanya itu adalah transfer dana dari bank yang ada di luar negeri ke bank BNI Syariah. Kemudian jasa perbankan internasional biasanya digunakan oleh individu dan perusahaan untuk melakukan transaksi lintas negara. Yang biasa digunakan oleh individu adalah ketika melakukan transfer dari dalam negeri ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke dalam negeri. Sementara ketika kita berbicara tentang perusahaan, maka perusahaan itu akan membutuhkan jasa dari perbankan internasional itu ketika mereka sedang melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di luar negeri. Contohnya ketika melakukan pembelian bahan baku untuk furniture atau yang lainnya, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan jasa dari bank internasional tersebut. Kemudian jasa perbankan internasional dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan transnasional. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yang pertama adalah membiayai aktivitas ekspor impor. Jadi ketika suatu perusahaan membutuhkan bahan baku, maka dia akan mengimpor barang dari luar negeri, bahan baku tersebut dari luar negeri. Ataupun ketika perusahaan luar negeri itu membutuhkan bahan baku dari dalam negeri, dari Indonesia, maka perusahaan yang ada di dalam Indonesia akan melakukan ekspor ke luar negeri, sehingga untuk melakukan transaksi tersebut, transaksi keuangan, dibutuhkan jasa dari perbankan internasional. Kemudian yang kedua adalah jual beli valuta asing, falas atau mata uang asing. Kemudian yang ketiga, beroperasi sebagai bank lokal yang melayani penyimpanan deposito dan kredit dalam mata uang domestik. Jadi walaupun bank internasional ini melakukan kerjasama ataupun hubungan dengan bank yang ada di luar negeri, mereka juga tidak mengabaikan jasa-jasa mereka yang ditawarkan ke dalam negeri. Contohnya adalah ketika seorang nasabah ingin melakukan deposito pada suatu bank internasional tersebut, maka mereka juga akan melayaninya.
ataupun mengajukan pembiayaan dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan syariah, maka bank internasional tersebut akan melayani juga nasabah-nasabah yang ada di dalam negeri. Kemudian melakukan pembiayaan proyek. Jadi ketika ada proyek, baik itu proyeknya nasional maupun proyek internasional, maka bank internasional juga dapat melakukan pembiayaan terhadap proyek tersebut. Kemudian meminjam dan meminjamkan dana di Euro Currency Market. Nah, Euro Currency Market ini nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya ya. Oke. Untuk selanjutnya, jenis dari perbankan internasional ini ada beberapa ya. Yang pertama, correspondent banks. Nah, correspondent banks ini adalah bank koresponden yang berlokasi di negara lain dan memberikan jasa kepada bank lain secara koresponden, yaitu lewat fax, telex, ataupun surat. Jadi contohnya ini ketika Bank BNI Syariah sudah melakukan transfer dana ke bank yang ada di luar negeri, maka dia akan menginformasikan kepada bank tersebut bahwa Bank BNI Syariah sudah melakukan transfer dana kepada bank tersebut. Baik itu melalui fax, telex, ataupun surat. Dan sekarang biasanya menggunakan kode SWIFT yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan juga. Jadi SWIFT code itu dibutuhkan ketika melakukan transaksi antar bank internasional. Kemudian representative offices. Nah, representative offices ini adalah kantor perwakilan yang dibuka untuk memberikan jasa konsultasi kepada bank, langganan, serta bank koresponden. Tujuan suatu bank mendirikan kantor perwakilan di negara lain, terutama untuk membantu langganan bank induk apabila mereka melakukan bisnis di negara tersebut atau negara tetangga. Jadi kantor perwakilan ini mereka contohnya seperti ini ya. Contohnya ketika Bank BNI Syariah yang ada di Indonesia, mereka membuka bukan cabang, tapi perwakilan, representative offices, kantor perwakilan yang ada di Australia. Mereka membuka representative office yang ada di sana. Bank BNI Syariah membuka representative office yang ada di Australia. Nah, ketika nasabah yang ada di luar negeri ingin melakukan transaksi ataupun ingin melakukan transfer dana ke Bank BNI Syariah yang ada di Indonesia, mereka tidak dapat melakukannya melalui kantor perwakilan. Namun, kantor perwakilan ini akan memberikan jasa konsultasi bagaimana melakukan transfer dana dari luar negeri ke Bank BNI Syariah, kemudian bagaimana prosedur-prosedurnya itu akan dijelaskan juga oleh representative offices yang ada di Australia tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah branch banks. Kalau branch banks ini hampir sama dengan kantor cabang pada umumnya yang ada di dalam negeri. Mereka juga memberikan jasa dari luar negeri. Misalkan Bank BNI Syariah memiliki cabang di Tokyo, BNI Syariah cabang Tokyo, maka BNI Syariah cabang Tokyo itu dapat melakukan nasabah-nasabah yang ada di Tokyo dapat melakukan transfer dana ke Bank BNI Syariah yang ada di dalam negeri menggunakan jasa dari Bank BNI Syariah yang ada di Tokyo. Namun di sini bisa dilihat ya, bank semacam ini terkena dua peraturan perbankan. Sebagai bagian dari bank induk, cabang harus mengikuti peraturan di negara asalnya. Selain itu, cabang juga terkena peraturan di negara mana dia berada, yang bisa saja mengenakan berbagai pembatasan atau atas operasi usahanya. Jadi ketika suatu bank cabang didirikan di Australia misalkan, maka kantor cabang tersebut atau bank cabang Australia tersebut akan tunduk ke dua peraturan di dua negara. Yang pertama peraturan dari Indonesia, kemudian yang kedua adalah peraturan operasional perbankan yang ada di Australia. Manfaat utama menggunakan cabang bank bagi kalangan bisnis adalah bahwa cabang bank tersebut akan melakukan semua jasa perbankan di bawah nama dan kewajiban hukum dari bank induknya. Nah, ini contohnya yang tadi sudah saya sebutkan ya, BNI di Jepang, ini Tokyo. Kalau nggak salah BNI itu ada di Tokyo, salah satu cabangnya ya. BNI di Jepang membantu melayani kebutuhan keuangan nasabah BNI yang ada di negara tersebut. Kemudian jenis perbankan internasional selanjutnya adalah banking subsidiaries. Ini adalah bank yang terpisah namun dimiliki seluruh atau sebagian besar sahamnya oleh bank induk, yaitu bank asing.
Sebagai perusahaan yang terpisah, bank ini wajib tunduk dengan semua peraturan di negara mana ia berada. Nah, ini contohnya Maybank Indonesia itu sebenarnya dimiliki oleh Bank Malaysia, Maybank yang ada di Malaysia. Namun sepenuhnya wajib tunduk dengan peraturan-peraturan perbankan, operasional perbankan yang ada di Indonesia. Jadi walaupun Maybank yang ada di Indonesia itu mereka mereka merupakan cabang dari bank yang ada di Malaysia, Maybank Malaysia, tetap Maybank yang ada di Indonesia harus tunduk eh, pada peraturan-peraturan perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah affiliate banks. Ini adalah bank yang secara lokal terpisah dan dimiliki sebagian, namun tidak selalu dikontrol oleh bank asing. Kepemilikan lainnya mungkin saja lokal ataupun dari bank asing lain. Keuntungan utama bank afiliasi adalah hubungan patungan antar berbagai kewarganegaraan. Bank menawarkan keahlian dari dua atau lebih pemilik. Bank afiliasi tetap menjaga status sebagai bank lokal dengan pemilikan dan manajemen lokal, namun juga terus melanjutkan hubungan permanen dengan pemilik asing, termasuk kemampuan menyerap keahlian internasional dari pemilik asing. Nah, ini contohnya kalau di Indonesia adalah Panin Dubai Syariah ya, Bank Panin Dubai Syariah yang sebelumnya Bank Panin Syariah, ternyata sahamnya sekitar 60% itu dibeli oleh Dubai Islamic Bank, sehingga kepemilikannya itu adalah oleh asing, namun operasionalnya itu ada di Indonesia. Seperti itu. Bank Panin Dubai Syariah ini juga dimiliki oleh Bank Panin. Jadi kepemilikannya itu ada dua. Yang pertama Bank Panin di Indonesia, kemudian kepemilikan kedua itu adalah Dubai Islamic Bank yang ada di Jeddah. Mohon maaf, bukan di Jeddah, di Dubai. Kemudian ciri utama dari bank internasional. Yang pertama, nasabah domestik yang transaksinya didenominasi dalam valuta asing. Jadi ketika kita melakukan transaksi ke luar negeri, maka misalkan $1 itu sama dengan Rp14.000. Jadi ketika kita akan melakukan transaksi atau melakukan transfer ke luar negeri menggunakan rupiah, ketika kita ingin melakukan transfer sebesar $5, otomatis jumlah yang kita butuhkan itu adalah 5 dikali Rp14.000. Nah, jadi sejumlah itulah yang harus kita bayar kepada bank agar bank melakukan transfer dana tersebut ke nasabah yang ada di luar negeri. Kemudian nasabah asing yang transaksinya didenominasi dalam valuta asing atau mata uang domestik. Nah, kalau nasabah asing itu bisa juga menggunakan transaksinya menggunakan valuta asing ataupun mata uang domestik. Jadi ketika mereka akan melakukan transaksi di bank, mereka bisa menggunakan mata uang asing mereka, mata uang negara mereka, contohnya US dollar ataupun yen Jepang dan lain sebagainya. Mereka bisa melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing mereka. Namun juga mereka bisa menggunakan mata uang rupiah. Kemudian nasabah domestik yang transaksinya didenominasikan dalam valuta asing tetapi dicatat dan dibukukan di negara lain. Contohnya ketika saya sebagai nasabah domestik ini saya melakukan transaksi atau transfer kepada seorang teman saya yang ada di luar negeri. Nah, pencatatannya itu pencatatan jumlah transfer yang telah saya lakukan itu akan dicatat dan dibukukan di bank yang lainnya dalam bentuk valuta asing mereka, dalam bentuk mata uang mereka. Gitu. Selanjutnya ada beberapa istilah di sini yang sudah saya sebutkan di awal pertemuan tadi, Euro currency, Euro banks, dan Euro credits. Jadi yang disebut sebagai Euro currency itu adalah mata uang suatu negara atau mata uang asing yang didepositokan di negara lain. Contohnya dolar. Ketika dolar itu kan mata uang dari Amerika Serikat ya, dari United States. Ketika dolar ini didepositokan, misalkan saya punya $5.000, saya depositokan ke Bank BNI, maka di Bank BNI dicatat sebagai euro dollar. Sama dengan yang lainnya. Ketika kita berbicara tentang yen Jepang, ketika saya melakukan deposito dalam bentuk yen Jepang tersebut, maka deposito saya disebut sebagai euro yen. Begitu juga ketika saya melakukan deposito dalam bentuk pound sterling. Pound sterling itu mata uangnya Inggris ya, mata uang United Kingdom. Nah, itu ketika saya melakukan deposito di Bank BNI tersebut, maka deposito saya disebut sebagai euro sterling.
Kemudian Eurobanks. Eurobanks ini adalah bank yang menerima deposito dari luar negeri dalam mata uang euro currency. Jadi contohnya yang tadi ya, Bank BNI menerima deposito dalam bentuk US dollar, kemudian dalam bentuk yen, dalam bentuk pound sterling, maka BNI tersebut disebut sebagai Eurobanks, salah satu Eurobanks. Kemudian Eurocredits. Nah, Eurocredits ini adalah pinjaman-pinjaman dalam bentuk euro currency berjangka pendek sampai menengah yang diberikan oleh Eurobanks kepada perusahaan, pemerintah luar negeri, bank, atau organisasi internasional. Nah, ini contohnya ketika Bank BNI yang tadi tempat saya deposito euro currency, euro dollar, ketika euro dollar yang saya depositokan itu ternyata disalurkan oleh Bank BNI dalam bentuk US dollar ke suatu perusahaan, maka pinjaman tersebut disebut sebagai euro credits. Seperti itu. Kemudian kita membahas tentang SWIFT. Nah, SWIFT ini adalah singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jadi ini adalah salah satu cara untuk perbankan-perbankan atau bank-bank internasional yang ada di luar negeri dengan di dalam negeri itu melakukan telekomunikasi secara telekomunikasi keuangan. Jadi ketika akan melakukan transaksi keuangan, ketika saya ingin melakukan transfer dana ke ke salah satu bank internasional yang ada di luar negeri, maka saya akan membutuhkan Swift code, disebut sebagai Swift code. Nah, ini Swift ini adalah lembaga non-profit yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi online antar para anggotanya. Jadi dia sebagai provider saja sebenarnya, sebagai provider, sebagai penghubung antara bank internasional yang ada di suatu negara dengan bank internasional yang ada di negara lainnya. Berfungsi untuk menghubungkan pertukaran informasi keuangan di seluruh bank di dunia. Sebagai pembawa pesan, SWIFT hanya mengangkut pesan antara dua lembaga keuangan dan tidak memiliki akses untuk mengelola dana nasabah. Jadi dia hanya sebagai provider saja, tadi sudah saya sebutkan ya, sebagai pemberi layanan ketika bank-bank internasional yang ada di seluruh dunia ingin melakukan komunikasi keuangan. Kemudian kantor pusat di Belgia, kantor pusat SWIFT ini di Belgia dan memiliki kantor cabang di pusat utama transaksi dan pasar keuangan dunia. Swift code adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi institusi keuangan tujuan. Contohnya ketika dari luar negeri akan melakukan transfer, misalkan dari bank yang ada di luar negeri, banyak lah ya, ada Hana Bank misalkan ya, Hana Bank yang ada di Korea. Ketika seorang nasabah ingin melakukan transaksi atau transfer dana dari Hana Bank ke dalam negeri, nah di dalam negeri ini adalah Bank BNI, maka dari Hana Bank akan membutuhkan Swift code, kode Swift, yaitu di sini kalau kodenya BNI itu BNI NI DJI. Oke, seperti itu. Kira-kira hampir sama dengan ketika kita akan melakukan transaksi pada ATM bersama. Jadi misalkan saya dari Bank BNI Syariah, uang saya ada di BNI Syariah, saya ingin melakukan transaksi atau transfer dana ke Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri itu adalah kode ATM bersamanya itu adalah 451, otomatis saya akan membutuhkan kode ATM bersama tersebut. Kemudian yang terakhir, keuntungan dari perbankan internasional di dunia pasar modal. Jadi di sini ada dua ya keuntungan adanya perbankan internasional ini di pasar modal. Yang pertama bagi perusahaan, otomatis dengan adanya bank internasional ini akan meningkatkan modal di pasar global karena investor-investor dari luar negeri itu bisa melakukan penanaman modal di dalam negeri, sehingga perusahaan akan menyerap modal lebih banyak daripada ketika bank tersebut hanya melayani nasabah-nasabah atau investor-investor yang ada di dalam negeri saja. Kemudian meningkatkan jumlah investor dari luar negeri, ini udah jelas ya. Kemudian bagi investor dapat memperbanyak portofolio dan melakukan diversifikasi investasi. Jadi ketika ada bank internasional itu pilihannya tuh lebih banyak nih. Kita bisa melakukan investasi dalam negeri ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Ketika kita tidak menggunakan jasa dari perbankan internasional, maka kita hanya dapat melakukan penanaman modal di dalam negeri saja, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri saja. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan keuntungan atau imbal hasil atas investasi yang telah dilakukan. Jadi dengan adanya perbankan internasional ini, otomatis kita juga dapat
memperluas analisis kita terhadap sekuritas-sekuritas yang kira-kira memiliki potensi yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Yang sebelumnya hanya ada di satu negara saja, di Indonesia saja, kita dapat meluaskan analisis kita ke perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, sehingga dengan begitu kita dapat melihat nih kira-kira keuntungan atau imbal hasil atas investasi yang telah kita lakukan lebih bagus di dalam negeri ataukah di luar negeri, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatian dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.